Yaitu yang pertama adalah first past the post, yang Post. kedua adalah two-round system, Kurang sistem. yang ketiga adalah alternative vote, yang keempat adalah block vote, dan yang kelima adalah party block vote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama agenda podcast mingguan KPU Kota Pasuruan. Belajar bareng KPU dalam 7 menit. Program pendidikan pemilih bersama saya Nanang Abidin, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Kota Pasuruan. Bersama kita pemateri yaitu Ibu Helmi, Divisi Teknis KPU Kota Pasuruan. Selamat siang Ibu Helmi. Selamat siang Bapak Nanang Abidin. Kita akan berbincang-bincang mengenai satu hal yang biasanya kita laksanakan di dalam kepemiluan, yaitu adalah sistem pemilu. Di mana adalah sistem pemilu adalah mekanisme atau prosedur yang digunakan untuk mengkonversi suara. Konversi suara tersebut adalah sistem pemilu. Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana sistem pemilihan kepala daerah. Ada kepemilian bupati, pemilihan wali kota, dan ada kepemilihan gubernur. Bersama kita akan langsung bertanya kepada Bu Mimi sebagai divisi teknis sistem pemilu Bu yang ada di Indonesia dalam pemilihan kepala daerah, wali kota, gubernur, dan bupati. Itu sistem pemilihannya menggunakan sistem apa Ibu? Baik, kalau kita berbicara sistem pemilu memang banyak dikelompokkan kelompok-kelompok besar, namun merujuk pada pertanyaan karena di sini yang ditanyakan adalah sistem pemilu yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah, maka merujuk pada sistem pemilu majority atau plurality. Majority dan plurality. Iya. Di mana di situ terdapat beberapa varian, Pak Nanang, yaitu yang pertama adalah first past the post, yang kedua adalah two-round system, yang ketiga adalah alternative vote, yang keempat adalah block vote, dan yang kelima adalah party block vote. Namun pemilihan kepala daerah itu merujuk kepada varian first past the post. Iya. Jadi pemilihan yang perhitungannya menggunakan plurality, yaitu suara terbanyak. Suara terbanyak. Iya. Namun ada beberapa wilayah, Pak Nanang Abidin, di mana salah satu wilayah tersebut itu menggunakan sistem yang sama, namun variannya berbeda. Itu wilayah-wilayah berbeda atau hanya pemilihan yang berbeda? Wilayahnya saja. Wilayah saja. Iya, wilayah. Di contohnya apa Bu? Ya, itu di DKI Jakarta. Oh, DKI Jakarta. Ya, di situ menggunakan pemilihan sama sistemnya yaitu majority plurality, namun variannya yang digunakan adalah two-round system. Majority menggunakan two-round Varian system. two-round system. Nah, itu gimana Ibu? Maksudnya ada yang two-round system, ada past the post, ya. Oke. Ya, itu seperti apa bedanya? Menjelaskan, jika plurality itu perhitungannya pada suara terbanyak saja. Namun jika two-round system itu ada suara mayoritas yang harus diperoleh oleh setiap pasangan calon, yaitu 50% plus 1 yang tersebar di 20% setengah lebih dari jumlah wilayah yang ada. Dicontohkan Ibu, dicontohkan. Jadi misalkan DKI Jakarta. DKI Jakarta nih, ternyata di situ tidak sampai pada 50% plus 1, maka akan ada putaran kedua. Jadi di putaran kedua nanti kembali kepada first past the post. Jadi kembali perhitungan pada suara terbanyak. Suara terbanyak. Iya. Jadi jika tidak diperoleh lagi misalnya, perhitungannya adalah menggunakan suara terbanyak. Jadi tidak diulang lagi untuk putaran lagi. Cukup 2 kali saja Pak Nanang karena two-round system begitu. Oh, begitu. Iya. Terima kasih. Berarti teman-teman kita bisa membedakan antara pemilihan yang di daerah dan ada yang pemilihan di ibu kota Jakarta. Itu ada bedanya Bu ya? Ada yang pertama first past the post. Yang kedua yang pemilihan DKI atau Jakarta menggunakan two-round system. Iya Pak Nanang, itu sama dengan pemilihan presiden. Oh gitu ya? Iya. Berarti pemilihan DKI sama dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi presiden. Proses varian yang digunakan dalam sistem pemilu menggunakan sama dengan
pemilihan presiden. Baik, terima kasih Bu Helmi. Mungkin Baik. itu saja pertanyaannya. Kita akan lanjut minggu depan dengan agenda podcast KPU mingguan. Salam hebat KPU, penyelenggara berintegritas. Siap, salam hebat penyelenggara berintegritas.